Tuhan. Segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku Tuhan, terutama bagiku. Penyertaan-Mu, Tuhan, segalanya bagi hidup kami Tuhan. Rasakan kasih setia Tuhan dalam hidup-Mu. Dia Tuhan yang menyertai Engkau dan saya. Sampai hari ini kita boleh ada semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Mari bersama-sama angkat tanganmu, katakan anugerah-Mu. Anugerah-Mu. Katakan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu. Anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan. Sekali lagi bersama-sama katakan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Haleluya. Bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Yesus. Anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu. Katakan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Yesus. Anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang, sumber bagiku. Kasih dan sayang-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas anugerah-Mu Tuhan. Oleh karena hanya anugerah-Mu Tuhan kami boleh berada di tempat ini. Oleh karena anugerah-Mu Tuhan kami boleh beroleh hidup yang kekal. Oleh karena anugerah-Mu Tuhan Engkau memimpin setiap langkah kami Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu Tuhan kami boleh menikmati semuanya ini Tuhan. Tuhan, sungguh inilah kerinduan setiap kami Tuhan. Untuk datang di hadirat-Mu, untuk bertemu muka dengan Engkau Tuhan, untuk merasakan hadir-Mu Tuhan, untuk betul-betul melekat pada-Mu Tuhan.
bergantung padamu Tuhan. Karena sungguh Tuhan, kekuatan setiap kami hanya didapat oleh karena-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang menyegarkan setiap kami, menguatkan setiap kami. Biar Engkau sendiri yang mengubahkan setiap kami. Kami percaya Tuhan atas kekuatan firman-Mu, atas kuasa-Mu Tuhan, yang sanggup Tuhan melakukan segala sesuatu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang hidup. Haleluya, amin, amin. Shalom, silakan duduk saudara-saudara. Haleluya. Hari ini saya mau menyampaikan satu tema saudara-saudara yang mungkin kalau kita baca sekilas itu agak kaget gitu ya. Temanya di sini kita punya judul adalah menjadi umat yang diberkati. Menjadi umat yang diberkati begitu ya. Saya merasa begini saudara-saudara, kenapa kok saya memilih tema ini? Karena setiap hari, setiap saat, setiap tahun kita nggak pernah lepas dari namanya kekhawatiran, ketakutan, gitu ya. Malah saya pikir-pikir saudara-saudara, mulai dari saya kecil sampai saya tumbuh dewasa, bahkan saya sudah punya Tuhan sekalipun gitu ya. Setiap hari ketakutan, kekhawatiran yang saya alami bukan tambah lama tambah kecil, tapi tambah lama tambah besar. Pada waktu dulu mungkin saya cuman khawatir kalau besok lulus atau enggak gitu ya. Mungkin kalau saya khawatir, oh bisa main terus atau enggak gitu ya. Mulai beranjak lebih dewasa lagi, saya khawatir saya punya jodoh enggak gitu. Sudah punya kerjaan, saya khawatir saya bisa menikah enggak gitu ya. Setelah menikah, saya khawatir anak-anak saya bagaimana? Setelah saya sudah punya anak-anak, saya tambah lebih khawatir lagi. Nanti mereka tumbuh jadi bagaimana? Begitu? Betul ya saudara-saudara? Kekhawatiran ini semakin hari bukan semakin mengecil, tetapi semakin membesar. Tambah tahun, masalah yang kita hadapi bukan masalah yang tambah kecil, tapi masalah yang tambah besar. Dari sini saya merasakan, aduh Tuhan gitu ya. Takut saya ini Tuhan, saya khawatir sekali. Tuhan, boleh gak sih, ada satu saat saya merasa begini. Tuhan boleh gak sih, kalau Tuhan itu berkati saya pengen kaya Tuhan. Saudara-saudara, jujur saya nggak suci-suci amat gitu ya, saya nggak yang holy banget, enggak, saya ngaku begitu ya, saya ingin kaya begitu. Saya ngomong sama Tuhan waktu itu, Tuhan saya ingin kaya, boleh nggak sih Tuhan? Tuhan saya pengen kaya, boleh nggak sih? Kalau saya kaya itu lumayan loh, paling nggak kekhawatiran saya itu berkurang, apa-apa saya bisa selesain gitu ya. Mungkin masalah-masalah yang begini ini, gampang gitu, karena punya uang begitu. Saya pengen kaya. Tapi firman Tuhan berkata demikian. 1 Timotius 6 ayat yang ke-9. 1 Timotius 6 ayat yang ke-9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam percobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena cinta akan uang adalah akar dari kejahatan. Saudara-saudara, pada waktu saya baca ini, loh Tuhan, gak terima gitu ya. Saya ingin kaya kok gak boleh kaya. Saya ingin kaya, bukannya banyak orang kaya gitu loh. Bukannya Tuhan bilang, oh engkau akan diberkati, engkau jadi ini. Saya ingin kaya, tapi firman Tuhan bilang apa? Jangan kamu ingin kaya. Saya mulai bingung gitu. Kenapa Tuhan aku gak boleh ingin kaya? Aku juga pengen Tuhan ngerasakan naik mobil sport, yang 2 pintu, yang keren gitu loh. Saya masih muda Tuhan, saya pengen merasakan sesuatu yang wah begitu loh. Jujur saya cerita sambil saya doa saya polos saudara-saudara. Saya ungkapkan gitu loh. Terus gak lama kemudian Tuhan kasih mimpi. Mimpinya itu menyenangkan saudara-saudara ya. Saya di rumah saya gitu lihat, wih ada mobil yang saya suka gitu ya. Terus saya starter, saya setir.
Di jalan yang biasa, saudara. Jalan-jalan di mana keluar dari rumah saya menuju kantor begitu ya. Jalan biasa yang setiap hari saya lewati. Tetapi di tengah-tengah saya melewati setelah lampu merah, lampunya jadi hijau, saya gas, iya, terus nabrak saudara-saudara. Mimpinya selesai di sana. Kenapa? Karena saya langsung bangun dengan kaget dan sedih. Ternyata saudara-saudara saya diingatkan begini. Kamu itu belum punya mental, punya mobil yang mewah begitu ya. Kalau kamu punya mental punya mobil mewah, kamu juga punya mental kalau mobil ini satu kali mungkin hilang, satu kali mungkin ketabrak, satu kali mungkin keserempet ataupun apapun yang lain gitu. Dan saya waktu itu ketabrak dan banget emosi gitu ya. Saya pikir, iya Tuhan, mungkin saya nggak dijodohkan untuk punya mobil yang bagus. It's okay. Tetapi saya pengen juga Tuhan. Tuhan jawab dong, apa bedanya diberkati dengan ingin jadi kaya? Apa bedanya diberkati dengan kaya? Kalau kita punya mindset selama ini selalu kalau diberkati pasti kaya dong. Gitu ya. Kalau kaya pasti diberkati. Tetapi Tuhan membuka saya satu pengalaman yang berbeda. Pada waktu Tuhan bilang di dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Yeremia 17 ayat yang 7 sampai 8. Ini ayat yang sering saya bawakan juga, tetapi saya belum terlalu mendalami sampai satu titik ini. Tuhan berkata demikian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, diberkati saudara-saudara. Yang menaruh harapannya pada Tuhan, ayat yang 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Pada waktu saya merasa, ini kunci. Gitu ya. Ini kunci kalau mau diberkati Tuhan, berarti saya harus mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh. Saya harus berharap kepada Tuhan sungguh-sungguh. Oke Tuhan, saya terima. Saya mesti mengandalkan Tuhan. Saya mesti berharap sama Tuhan. Oke. Dengan cara apa saudara-saudara? Pada waktu itu saya berpikir, saya mengandalkan Tuhan, ya saya harus ke gereja. Saya harus melayani. Saya harus ikut komsel, saya harus ikut persekutuan-persekutuan dan lain sebagainya. Karena saya bilang saya mengandalkan Tuhan. Tetapi Tuhan berkata mengandalkan Tuhan itu gak seperti demikian. Gak sebatas cuma datang ke gereja, duduk berdoa, baca Alkitab, ikut persekutuan, pelayanan dan lain sebagainya. Tetapi lebih daripada itu. Gak tahukah kamu arti diberkati? Satu kali Tuhan memberikan ilham begitu saudara. Waktu yang lalu saya sempat menyampaikan firman tentang 9 kata sukacita, berbahagia. Khotbah Tuhan Yesus di atas bukit, 9 kata berbahagia. Di dalam kata aslinya itu memakai kata bless. Diberkatilah orang yang miskin, diberkatilah orang yang terus. Tetapi di terjemahan Indonesia kenapa kok diganti menjadi berbahagialah? Dari sana saya mengambil, kenapa kok saya lebih sreg Tuhan dengan kata berbahagia daripada diberkati. Gitu. Terus seakan-akan Tuhan memberikan ilham yang baru. Kalau kamu diberkati, sesungguhnya berkat yang daripadaku membuat orang itu berbahagia. Membuat orang itu sukacita. Damai sejahtera itu ada. Tetapi berkat yang bukan daripadaku, gak ada damai sejahtera, gak ada sukacita, gak ada bahagia. Jadi jangan samakan berkat dengan kaya. Kalau kamu menyamakan berkat dengan kaya, kaya pun bisa jadi sebuah kutuk. Punya uang pun bisa jadi sebuah kutuk. Punya pekerjaan yang banyak pun bisa jadi cuma jadi masalah, bukan jadi berkat. Dari sana saya melihat, oh betul Tuhan. Kalau yang namanya diberkati Tuhan, berarti harus bahagia. Oh saya mengerti, oke Tuhan. Terus apa nextnya?
Saya mau diberkati, saya mau berbahagia. Tuhan titipkan satu hal, waktu itu ada satu ayat firman. To be content with what you have. To be content with what you have. Mengucap syukurlah dengan apa yang ada padamu. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Itu sebuah kunci yang waktu itu saya lupakan, saudara-saudara. Sesungguhnya pada waktu itu juga saya sedang berbahagia. Walaupun ada masalah, walaupun ada khawatir, walaupun ada apapun itu, saya sedang berbahagia. Mungkin saya nggak bisa naik mobil yang mewah, begitu ya. Saya mungkin nggak terlalu foya-foya bagaimana, enggak. Tetapi sejujurnya saya merasa berbahagia, saya merasa damai, saya merasa sukacita. Dan Tuhan katakan, itulah berkatku. To be content. Mengucap syukurlah dengan apa yang ada padamu. Jangan apa yang gak ada. Apa yang ada, nikmatilah. Itu berkat dari Tuhan. Lalu saudara, oke Tuhan, oke. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan ingatkan sekali lagi saudara-saudara. Di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai yang ke-6. Amsal 3 ayat 5 sampai yang ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pada waktu kita mau mengandalkan Tuhan, pada waktu kita mau cuman berharap sama Tuhan, ayat ini muncul. Apakah kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati? Apakah kita percaya Tuhan dengan segenap pikiran Tuhan? Maka dari itu poin yang pertama saudara-saudara. Segenap hatimu untuk Tuhan. Segenap hatimu untuk Tuhan. Karena kita bicara mengandalkan Tuhan. Tuhan katakan apa? Segenap hatimu harus kepadaku. Segenap hatimu harus betul-betul percaya kepadaku. Kalau hatimu ragu kepadaku, berarti sesungguhnya kamu belum mengandalkan Tuhan. Kapan kita ragu sama Tuhan? Pertama kali saya menjadi orang Kristen, saudara-saudara, saya orang yang skeptis, saya nggak percaya banyak hal. Bahkan kalau boleh saya bilang, kepercayaan saya itu mulai dari cuman 10%. Saya nggak percaya ada surga, begitu ya. Saya nggak percaya kitab-kitab Musa. Saya nggak percaya macam-macam. Tetapi tambah lama tambah jalan, saya mulai percaya. Kepercayaan saya naik terus 10%, 30%, 40%, 50% terus naik. Tetapi Tuhan pengen saya penuh percaya. Apa bedanya Tuhan? Menurut saya sudah percaya banget sama Tuhan. Saya melayani, saya ikut ini, ikut itu dan lain sebagainya. Saya percaya banget sama Tuhan, tapi Tuhan bilang apa? Tetapi kamu belum penuh percaya. Kalau kamu penuh percaya kepadaku, kamu gak akan ragu sedikit pun. Apa sih keraguan-raguan sama Tuhan? Satu kali saudara, saya ragu sama Tuhan. Ragunya gimana? Waktu itu saya masih ingat, saya pelayanan multimedia. Pelayanan multimedia di KKR Best, waktu itu di Grand City, The Revolution. Waktu itu 5 menit sebelum ibadah dimulai saudara-saudara, peralatan multimedia itu tiba-tiba konslet. Cedes gitu ya, keluar asap. Sas. Kita semua yang ada di belakang bingung. Terus kita hubungi gembala, kita bilang kita mesti sewa. Kenapa? Karena alatnya konslet gitu. Nggak ada waktu mau mulai ibadahnya. Ada salah satu teman, salah satu bekerja juga, dia mulai isolasi saudara. Isolasi yang namanya kabel-kabel itu diisolasi satu-satu dilakban. Saya bilang, kok gak mungkin kalau kita isolasi gak bakal bisa nyala lah, percaya gitu loh. Dia bilang apa? Percaya sama Tuhan, Tuhan mampu melakukan segala hal. Wih, saya bilang, kalau ngusir setan saya percaya kok. Tapi kalau benerin kabel gak bisa gitu. Hangus gitu. Sudahlah. Pokoknya dikasih lakban.
Ayo kita berdoa dalam nama Yesus. Dalam hati saudara, dalam hati. Ini ngawur, saya bilang gitu. Ini aneh-aneh. Ajaran sesat, saya bilang gitu. Tapi ya namanya tunduk kan, oke. Berdoa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oke, coba start, nyala saudara. Saya bingung, nyala juga ini. Sampai ibadah belum selesai, tetapi sampai firman selesai. Amin, mati lagi. Haleluya. Dari sana saya mulai tambah percaya gitu loh. Dan inilah setiap hari keraguan-raguan kita. Kita ragu apa sih? Masa depan, jodoh, ya kan, pekerjaan, anak-anak, mulai ragu. Tuhan kalau yang jodoh yang ini, enggak lah Tuhan, saya mintanya yang begini. Tuhan kalau pekerjaan yang gini, enggak lah Tuhan, saya mintanya yang begini. Ragu. Banyak keraguan-raguan saudara-saudara. Tetapi kita mau belajar hari ini buat percaya penuh sama Tuhan. Segenap hati kita berikan sama Tuhan. Enggak ada yang lain. Pada waktu kita berikan hati kepada Tuhan, gimana caranya? Jujur, Tuhan tuh memberikan kepada kita itu kuasa penuh atas hidup kita, saudara-saudara. Memang betul Tuhan yang pilih kita. Tetapi Tuhan juga berikan kuasa kepada kita supaya kita juga bisa milih Tuhan. Iya kan? Tuhan pilih kita. Tetapi untuk kita tetap sama Tuhan itu pilihan kita. Kita yang kontrol. Demikian juga hati kita. Kita yang kontrol. Apa yang kita mau isi, apa yang kita mau percaya, itu kita yang kontrol. Pak, kan namanya hati manusia, siapa yang tahu? Betul. Hati manusia siapa yang tahu selain dirinya sendiri? Orang pasti tahu isi hatinya. Ada yang bilang juga, Pak, kalau kita jatuh hati, ya kan, jatuh cinta, kan gak bisa milih. Betul, kita jatuh cinta mungkin gak bisa milih sama siapa, si A, B, C. Tetapi untuk tetap mencintai si A, B, C tersebut, itu pilihan kita. Kita yang kontrol, betul? Maka dari itu, apa yang ada di dalam hatimu kita kontrol. Kita mau percaya siapa, kita kontrol. Percaya Tuhan sungguh-sungguh, kontrol. Sehingga ada keraguan-raguan, ada kekecewaan, kita mulai buang. Begitu ya. Terus poin yang kedua. Segenap pikiranmu untuk Tuhan. Yang pertama segenap hatimu untuk Tuhan. Yang kedua segenap pikiranmu untuk Tuhan. Dan jangan menyandarkan kepada pengertianmu sendiri. Seringkali kita saudara-saudara gak taruh pikiran kita full kepada Tuhan. Kita pakai pikiran kita sendiri. Oh, kalau Tuhan begini, gak mungkin begitu. Oh, kalau Tuhan begini, gak mungkin begitu. Saya kasih contoh. Pada satu waktu, ada satu anak muda, saudara-saudara. Dia punya keinginan, dia pengen kuliah ke luar negeri. Tuhan, aku pengen kuliah ke luar negeri. Mungkin dia bilang, oh saya pengen ke Singapura Tuhan. Pokoknya ke luar negeri, ke Singapura. Gitu ya. Tetapi dia gak punya uang. Dia minta tolong, dia berdoa sama Tuhan, aku harus dapat beasiswa. Terus dia bilang sama orang tuanya, Pak, Mah, aku punya cita-cita pengen ke luar negeri. Aku pengen belajar di luar negeri. Tolong doakan saya. Papa mamanya doakan. Papa mamanya berkati. Oke, percayalah nak, kamu akan ke luar negeri. Oke, sudah pegang, betul ya? Dan pada waktu dia mengegang janji Tuhan itu, dia terus belajar. Dia apply ke beasiswa ke setiap universitas-universitas di Singapura. Dia apply semua. Dan pada waktu dia apply semua, ada sesuatu yang mengecewakan saudara-saudara. Beasiswanya semua ditolak. Padahal orang ini bukan orang yang goblok. Dia pinter. Bukan orang yang malas, rajin. Kenapa ditolak? Dia gak terima. Gak terima sama Tuhan gitu ya. Dia berpikir, Tuhan gimana? Katanya janjimu bisa gitu. Gak ada yang gak mungkin bagi Tuhan. Tetapi dia gak sadar saudara. Kalau dia memikirkan bagaimana cara Tuhan menolong dia dengan apa yang dia pikirkan.
harus pakai caranya dia. Dengan harus beasiswa. Dia gak pikir cara yang lain. Satu kali ternyata dia iseng-iseng kasih beasiswa. Apply beasiswa ke satu universitas. Diterima tapi cuman setengah. Ya, diterima tapi cuman setengah. Setengahnya harus bayar. Kecewa lagi. Aduh Tuhan, saya kan mintanya penuh. Kenapa kok cuma dikasih setengah? Tetapi Tuhan punya rencana yang berbeda. Tuhan tiba-tiba berkati orang tuanya sehingga punya uang. Sehingga orang tuanya bilang, pergi. Papa ada uang. Gak banyak tapi berangkat, bisalah. Dia berangkat saudara-saudara. Dan pada waktu berangkat selesai sampai di sana baru lewat 1 semester. Semester yang kedua papanya kena masalah. Uangnya gak ada lagi. Kecewa lagi sama Tuhan. Tuhan, katanya Tuhan tolong. Bagaimana? Tetapi Tuhan punya rencana yang berbeda. Bukan full beasiswa. Bukan lagi karena dibiayai oleh orang tuanya. Tetapi pada waktu itu dia bisa punya kerjaan. Dia bisa punya sampingan yang dia bisa biayai sekolahnya. Sampai lulus. Loh, kalau saya lihat ini pertolongan Tuhan. Betul? Tetapi kita selalu pakai pikiran kita buat menentukan Tuhan tolong kita pakai cara bagaimana. Ini yang gak boleh saudara-saudara. Sehingga Tuhan katakan apa? Janganlah pakai pikiranmu. Percayalah penuh. Tuhan katakan, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Ini yang penting saudara-saudara. Dan pada waktu kita berikan pikiran kita semua untuk Tuhan, apa artinya? Loh, Tuhan, saya mau pikirkan apa? Firman Tuhan lagi. Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Karena inilah pikiran Kristus. Tuhan pingin kita pakai pikiran Kristus, bukan pakai pikiran manusia. Tuhan pingin kita terus memikirkan semuanya ini, daripada kita memikirkan bagaimana cara Tuhan bekerja. Seringkali kalau kita ada masalah, kita selalu berpikir pakai cara pikir kita sendiri. Oh, kalau ada masalah kita harus selesaikan pakai ini. Tapi pernahkah kita berpikir, untuk kita selalu berpikir segala sesuatu yang baik, yang benar, yang suci, yang adil. Pernah gak di tengah masalah gitu ya? Mungkin kita lagi difitnah. Kita akan selalu berpikir, bagaimana untuk membela diri kita dong? Oh, harus bela, kita mesti keluarkan bukti A, B, C, D, begitu ya. Saya gak begini. Pikiran kita. Tetapi kalau kita pakai pikiran Kristus, gak demikian. Oh, saya akan mengalah, gitu ya. Saya akan mengasihi, saya akan mengampuni. Saya akan berpikir bagaimana yang adil. Saya akan berpikir bagaimana hal yang mendatangkan sukacita, damai sejahtera. Pikiran Kristus. Sehingga pada waktu kita dipimpin sama pikiran Kristus ini, kita sekali lagi kontrol pikiran kita. Kita akan pakai caranya Tuhan, bukan pakai cara manusia. Dan seringkali inilah saudara-saudara yang kita lupa untuk lakukan. 2 hal saudara. 2 hal. Percaya Tuhan dengan segenap hati. Terus jangan pakai pikiranmu sendiri. Andalkan Tuhan sungguh-sungguh. Dan pada waktu kita mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Mungkin kita berjalan, mungkin ada masalah, mungkin ada cobaan. Pakai pikiran Tuhan. Percaya sama Tuhan. Kenapa? Tuhan gak mungkin mengecewakan. Amin. Seharusnya
saya ini meninggal sudah beberapa kali, saudara-saudara. Banyak hal di hidup saya lewati. Banyak ada kecelakaan, ada sakit, ada macam-macam. Dan setiap kali ada masalah, saya belajar untuk mengandalkan Tuhan. Saya belajar untuk percaya sama Tuhan. Walaupun setiap hal yang saya alami mungkin mustahil. Tetapi saya percaya, saudara-saudara. Setiap kali kita pikir ini hal yang mustahil, setiap kita mikir ini adalah hal yang gak mungkin, percayalah. Tuhan akan bekerja di atas segala ketidakmungkinan. Amin. Ini yang kita perlu tahu. Pada waktu kita menjalani setiap masalah, kita mau percaya sama Tuhan atau percaya pada kita sendiri? Kita mau menyelesaikan masalah dengan kekuatan kita atau pakai kekuatan Tuhan? Oh, kalau masalah biasa ya kita selesaikan. Tetapi masalah yang luar biasa, yang gak mungkin kita selesaikan, berharaplah sama Tuhan dan hanya kepada Tuhan. Kenapa? Di sanalah ada sumber jawaban. Amin, saudara-saudara. Hari ini ada 2 hal saja untuk menjadi umat-umat yang diberkati oleh Tuhan. Kita perlu percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Kita boleh pakai pikiran Kristus. Kita kontrol setiap aspek hidup kita. Supaya kita hanya hidup buat Tuhan. Percayalah, saudara-saudara, masa depanmu, anak-anakmu, pekerjaanmu, jodohmu, karirmu, semua di tangan Tuhan. Kalau engkau mengandalkan Tuhan, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, saya percaya Tuhan gak pernah mengecewakan. Tuhan akan berikan apa yang tidak pernah kita bayangkan, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati. Amin, saudara. Saya boleh undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, berkat Tuhan bukan berarti kaya. Tetapi kalau kita kaya, biarlah kita kaya untuk memuliakan Tuhan. Bukan kita ingin kaya, tapi murnikan setiap hati kita. Supaya apa yang Tuhan mau di hidup kita jadilah. Mungkin belum tentu kita kaya juga, gak masalah. Tetapi percaya, saudara-saudara, walaupun kita gak kaya sekalipun, kalau Tuhan berkati kita, kita orang yang berbahagia. Kita orang yang sukacita. Kita orang yang penuh dengan damai sejahtera. Orang yang berbahagia itu melebihi orang kaya. Orang yang berbahagia melebihi orang-orang yang penguasa sekalipun. Maka dari itu, saudara-saudara, jadilah orang-orang, jadilah umat-umat yang diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan cuman berikan satu syarat. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Apapun kondisinya, apapun masalahnya, apapun musimnya, andalkan Tuhan. Dengan apa? Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Kalau kita semua andalkan itu, saya percaya, saudara-saudara, masalah boleh datang, kekhawatiran boleh datang, apapun boleh datang. Kita akan melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan pasti akan membawa indah pada waktunya. Mari kita akan nyanyi satu lagu. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu.
percaya kami adalah umat-umat yang diberkati oleh Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan tidak pernah lepas daripada hidup kami. Penyertaan Tuhan tidak pernah hilang di dalam kehidupan kami. Tetapi sesungguhnya kamilah yang lupa mengucap syukur di dalam segala keadaan kami. Tuhan sudah terlalu banyak menunjukkan, mempertontonkan apa yang Dia lakukan di dalam kehidupan kita. Dia sudah menjaga hidup kita. Dia memberikan keluarga kepada kita. Dia memberikan hidup kepada kita. Sesungguhnya Tuhan, ajarlah kami untuk mengucap syukur di dalam segala hal, sehingga kami bisa merasakan berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami. Meskipun kami kurang, tetapi kami diberkati oleh Tuhan, sehingga kami mendapatkan kebahagiaan di dalam hidup kami. Mungkin kami belum disembuhkan Tuhan, tapi kami adalah orang yang diberkati Tuhan, sehingga kami bisa merasakan kebahagiaan yang bukan datangnya daripada dunia, tetapi di situ ada hadirat Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan, sukacita di dalam hati kami. Itulah pekerjaan Tuhan, itulah cara Tuhan yang Tuhan sedang pertontonkan di dalam kehidupan kita. Jangan lagi andalkan pengertian kita. Pengertian kita terbatas, pikiran manusia terbatas, tetapi pikiran Tuhan, kehendak Tuhan itu jauh ke depan, memberikan masa depan kepada kita. Dan Dia akan menunjukkan kepada kita masa depan yang penuh dengan harapan, masa depan yang mendatangkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah dibentangkan, hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi kami percaya firman Tuhan tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Roh Kudus tidak pernah berhenti berbicara kepada kami, mengajar setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya kami orang-orang yang menang, kami orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tidak lupa memberkati gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya, kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak, sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami mau berdoa untuk setiap persembahan dari jemaat-Mu. Kiranya Tuhan Kau menerimanya dan membalasnya berlipat-lipat. Baik itu persembahan diakonia, persembahan pembangunan gereja, persembahan perpuluhan. Kiranya tangan Tuhan selalu menyertainya. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Abel. Tuhan Kau memberikan kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta peliharalah mereka beserta keluarga, pekerjaan, studi, dan kesehatannya. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita, dan Dia bangkit pada hari ketiga, sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga, menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku menang, Yesus yang berkuasa sanggup untuk melakukan
bersama sekali lagi. Angkat kedua tanganmu, katakan karena salibmu Tuhan. Ku hidup karena salibmu Yesus. Ku menang Yesus yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu karena salib-Mu. Ku hidup karena salib-Mu. Ku menang Yesus yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari bersorak-sorai kemuliaan Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita doa. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Haleluya, kibarkan memanggilnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Wahai umat yang lebih dari pemenang, angkat suaramu dan katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa